Ketika kita memasuki bulan Ramadan, memang ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan, di mana kita tahu bahwa bulan Ramadan itu bulan yang Allah anugerahkan kepada kita sesuatu yang istimewa. Ketika setiap manusia yang memiliki dosa diberi kesempatan untuk membersihkan dosanya lewat Ramadan. Jadi alangkah beruntungnya kita umat yang beragama yaitu Islam. Beruntungnya kita ketika bulan Ramadan datang, itu kesempatan emas kita untuk kembali kepada fitri, untuk kembali kepada kesucian. Mengapa? Karena setiap insan tidak ada yang bersih dari kesalahan. Setiap kita seorang muslim pastilah memiliki dosa, pastilah memiliki khilaf. Maka dosa dan khilaf yang kita kerjakan sengaja atau tidak dalam sepanjang kehidupan kita, seakan-akan lewat bulan Ramadan Allah menyampaikan, wahai hambaku, wahai hambaku yang bergelimang dosa, wahai hambaku yang pernah atau bahkan sering bermaksiat, wahai hambaku yang melampaui batas, aku hadirkan kepadamu Ramadan agar engkau kembali kepada kesucian. Kalau boleh diibaratkan ibu bapak jamaah, seandainya ada manusia atau mungkin kita, karena kebutuhan keluarga, karena kebutuhan cita-cita dan sebagainya dalam kehidupan, suatu hari siapapun kita, ini umpama untuk mengibaratkan betapa dahsyatnya Ramadan. Kalau kita bisa memaknai Ramadan kurang lebih seperti ini. Andai kata kemudian kita harus pergi ke bank untuk meminjam uang yang jumlahnya tidak sedikit. Katakan kita pinjam ke bank itu 500 juta. Kemudian dari bank harus selesai dalam tempo waktu 10 tahun. 500 juta boleh diangsur selama 10 tahun. Kemudian uang kita terima bulan depan mulai angsuran pertama sampai 10 tahun ke depan. Sudah kita rekayasa, kemudian berjalan. Suatu waktu ketika setahun berjalan, kita sudah jalan 1 tahun, berarti kurang berapa tahun? Kurang 9 tahun. Lalu kita mendapat informasi dari HP kita, ternyata ada pesan masuk yang menghubungi pihak bank yang bersangkutan. Pihak bank mengundang, karena kita sebagai konsumen, dalam hal ini kita berhutang ke bank tersebut, diundang. Isi undangannya adalah bulan depan di tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, pihak bank dalam rangka hari ulang tahunnya bank tersebut lalu mengadakan acara yang besar. Kemudian tertulis di bawahnya, siapa yang hadir pada acara tersebut ikut meramaikan hari jadi bank tersebut, maka yang punya hutang dengan bank tersebut akan dikenakan potongan hutang 50%. Kira-kira ketika kita membaca pesan tersebut, di mana kita masih punya 9 tahun untuk melunasi hutang, ada informasi cukup datang, lalu ada bonus
50% potongan sisa yang belum dibayarkan. Kira-kira Bapak Ibu tindak napa mboten? Tindak napa mboten Pak kira-kira? Semerintil nggih. Kalau kira-kira 1 tahun baru terbayar 100 juta, masih ada 400 juta. 400 juta ini kita hadir, janjinya bank akan dipotong 50%. Berarti sisa berapa? 200 juta. Lalu mendekati hari H ada tambahan informasi. Siapa yang datangnya paling awal, mengikuti acara sampai akhir, tidak pergi kemana-mana, selalu mengikuti acara dari pagi sampai sore full, boten disambi teng pundi-pundi, maka yang beruntung akan dilunasi atau dibebaskan hutang-hutangnya. Kira-kira jenengan wau pun ajeng semerintil tindak pas teng mriku tekan rampung napa ajeng bolos? Tekan sore napa mboten? Andaikan kemudian pengumuman karena acara belum selesai akan kita lanjut sampai ba'da isya, dirampungke napa mboten? Dirampungke nggih. Kenapa kok dirampungke Bapak Ibu? Ajeng dilunasi utangi padahal tesih 9 tahun. Bahkan ada yang mengatakan mboten napa-napa Pak, tekan jam pinten-pintene tak tak tunggu nggih mboten. Begitulah Bapak Ibu kira-kira ketika Ramadan hadir, Allah itu mengumumkan seperti tadi. Siapa yang masuk di bulan Ramadan, mengikuti kegiatan ibadah di bulan Ramadan dari awal sampai akhir, maka hutang-hutang kita yang bernama dosa itu akan diampuni dan dilunasi. Itu janji Allah. Karena Nabi menyampaikan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dari awal sampai akhir dan mengikuti tidak hanya yang wajib, sunnahnya diikuti, maka kata Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan lunasi hutang-hutangnya. Yang hutang 10 juta dilunasi, yang hutang 50 juta dilunasi, yang hutangnya sampai miliaran dilunasi. Hutang itu ibarat dalam kehidupan kita adalah dosa. Jadi ketika Idul Fitri kondisi muslim yang mengikuti Ramadan dengan non-stop full, kayauma waladathu ummuhu, seperti seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Bagaimana kondisi bayi yang baru dilahirkan Ibu Bapak? Suci. Tahu dari mana kondisi bayi yang lahir suci? Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan bersih, suci. Mau yang lahir itu berangkat dari seorang ibu yang taat ataupun seorang ibu yang tidak taat, bayi yang lahir sama-sama dalam keadaan suci. Bahkan ketika kedua orang tuanya mungkin tidak sholat, tidak puasa, maka bayi yang lahir pun statusnya tetap dalam keadaan suci. Karena penyebutannya kullu mauludin, setiap bayi yang dilahirkan, tidak peduli background orang tuanya. Bahkan ketika orang tuanya tidak beragama atau non muslim sekalipun,
maka status bayinya tetap dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawwidanuhu au yumajjisanuhu au yunassiranuhu. Lalu yang akan mempengaruhi proses kesucian setelah lahir tadi, dia akan tetap suci atau tidak, fa'abawahu, tergantung kedua orang tuanya. Apakah ibu bapaknya akan mengantarkan bayi dan anaknya tersebut tetap dalam kesucian ataukah tidak? Maka redaksi Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawwidanuhu. Apakah orang tuanya yang akan menjadikan bayi suci tadi menjadi Yahudi? Au yumajjisanuhu, ataukah akan dibawa kepada agama Majusi? Au yunassiranuhu, atau kepada Nasrani. Semua tergantung kepada kedua orang tua. Tapi pada hakikatnya ketika lahir semua bayi dalam keadaan suci. Ketika kemudian manusia beranjak dewasa, mukallaf, artinya mukallaf itu dia sudah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sudah dijatuhi hukum mukallaf. Tandanya mukallaf kalau laki-laki dia sudah balik, tanda baliknya kalau laki-laki dia sudah khitan atau dia pernah bermimpi, mimpi basah. Sedangkan untuk perempuan tandanya ketika dia sudah mulai menstruasi, maka statusnya menjadi mukallaf. Sebelum itu maka salah ataupun tidak Allah belum menghukumi. Manakala manusia sudah mukallaf tadi, tentu ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Jika baik dia menabung pahala, jika buruk dia menabung dosa. Dan setiap kita pasti punya dosa. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu keturunan Adam khatta'un, salah. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu setiap anak cucu Adam khatta'un, punya salah. Mau dia kaya atau miskin punya salah semuanya. Mau dia pejabat atau rakyat semua punya salah. Mau dia besar atau kecil, pemimpin atau rakyat, semuanya punya salah. Maka dalam Islam tidak boleh kemudian saling menyalahkan, karena setiap kita memiliki salahnya masing-masing. Ibu bapak yang dirahmati Allah, lalu Nabi mengatakan wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah adalah mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Mereka yang senantiasa meminta ampunan kepada Allah, itu sebaik-baik orang yang salah. Kembali kepada Ramadan, ketika kita memasuki Ramadan, menjalankan puasa dan ibadah di dalamnya, maka sekalipun kita tidak beristighfar, Allah berjanji lewat nabinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapus dosa-dosanya hingga nanti selesai Ramadan, masuk Idul Fitri, itu kembali kepada suci. Itulah beruntungnya kita bertemu Ramadan. Kalau sudah paham seperti ini esensi dari Ramadan, saya yakin setiap muslim ketemu Ramadan pasti seneng banget. Persis kados tiyang sing maca WA dari bank yang pernah memberikan hutang. Mboten nonton sing mboten seneng nek dijanjeni ajeng dipotong utange napa malih ditutup buku pemutihan. Mboten nonton sing mboten seneng.
Mulane wau leksana bange teng Magelang umpamane tetep tindak napa mboten? Tetep tindak. Bahkan mau disebutkan kudune sonten diperpanjang sampai malam tetep dilakoni. Begitulah seharusnya ketika kita bertemu Ramadan. Tapi dalam fakta di lapangan dan di dalam masyarakat kita, ketika Ramadan hadir, semangat semua hadir, tapi tidak semuanya bisa bertahan sampai selesai. Wonten sing mboten sabar, wonten sing sayah, wonten sing bosen, bahkan wonten sing damel alasan. Lah barang butuhan hada akeh banget kayak akhirnya nyukupi butuhan bodoh. Nek cara tengen kula niku bahasane butuhan bodoh. Sampai-sampai fokusnya itu lebih kepada memenuhi kebutuhan hari raya dan meninggalkan Ramadan. Terjadi tidak di masyarakat Bapak Ibu? Enten apa mboten niku? Enten di manapun tempat. Padahal wau teng awal pun wonten pengumuman sing dilunasi sing tekan rampung. Ini sebagai pembuka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka Nabi sempat menyampaikan rughima anfu rajulin, di antara orang-orang yang rugi, di antaranya yang terkait Ramadan satu. Rughima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Sangat merugi seseorang yang dia diberi kesempatan berjumpa bulan Ramadan, sampai Ramadan berlalu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, ngertos-ngertos saniki mau masuk tanggal 21. Nanti ngerti-ngerti padusan bodoh. Mboten krasa ngerti-ngerti rampung posone bodoh. Lalu siapa yang rugi? Yang ketika Ramadan berlalu dosa-dosanya masih tersisa. Rugi. Kenapa? Nggih kados wau sing tembang, sing pulang dari acara liyane niku padha sumringah banget karena bukune diputihkan pun mboten usah ngangsur nyarutang lunas kabeh. Malah wonten sing wangsul tesih wonten, walah monyong isih 50 piye, ngonku isih 150 juta. Maka itu penyebutan yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Maka agar Ramadan tidak sia-sia, kita dianjurkan beramal solih di bulan Ramadan, mengisi amalan-amalan yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Kalau kemudian kita merujuk kepada himpunan putusan tarjih terkait dengan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan, selain puasa yang wajib dan sholat yang wajib, maka diantaranya adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Di antaranya satu, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan cara qiyamul lail, sholat tarawih. Kemudian yang kedua, memperbanyak infak dan sedekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disaksikan oleh Jibril, Nabi tidak pernah berinfak dan bersedekah lebih sering dan lebih banyak kecuali di bulan Ramadan. Terus kalau bulan Ramadan itu infaknya harus lebih banyak dari hari-hari di luar bulan Ramadan, karena itu diperintahkan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, amalan yang dianjurkan adalah memperbanyak tilawatil Quran, tadarus, deres Quran. Ini yang ketiga. Mudah-mudahan di antara kita ini sudah mau memasuki tanggal 21,
minimal kita sudah selesai juz 20, kita mau masuk juz 21. Syukur sudah lebih dari itu, atau alhamdulillah jika ada yang sudah khatam. Karena memang diperintahkan memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat yang disebutkan dalam putusan tarjih adalah beriktikaf di 10 hari terakhir. Ini memang diperintahkan. Jadi kita akan sedikit membahas tentang iktikaf. Mungkin di Masjid Nurul Iman ada nggih iktikaf di masjid. Mari kita sedikit mengkaji apa sih itu iktikaf. Karena memang ini pas banget masuk 10 hari terakhir dan itu dianjurkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, iktikaf itu kalau kita lihat secara pengertian ada dua. Yang pertama dari makna harfiahnya dulu. Secara bahasa, iktikaf berangkat dari kata iktakafa ya'takifu, yaitu menetap di satu tempat. Itu secara harfiahnya, menetap di satu tempat di suatu waktu, secara harfiahnya. Sedangkan secara pengertian istilah, iktikaf bermakna menetapnya kita, menetapnya seseorang di suatu masjid dalam waktu tertentu yang disertai dengan niat. Jadi harus ada belakangnya disertai dengan niat. Karena onten sing teng masjid suwe banget ning niate ngaso. Contohnya masjid-masjid yang ada di rest area. Judule mawon rest area. Nggon nggih ngaso. Karena kita sebagai muslim ketika musafir lerene teng panggenan sing wonten masjid. Hati niate sholat ngiras-ngirus kalih ngaso. Begitu azan duhur sambil lihat mana masjid terdekat, masuk rest area, sholat duhur kalih ngaso. Maka banyak di masjid-masjid rest area boten mung sholat tapi lebar sholat sami selonjoran sing sare nggih pirang-pirang. Niku menetap di masjid, tapi kalau tidak disertai niat tidak disebut sebagai iktikaf. Walaupun teng masjid ngasih mungkin sore. Maka secara istilah iktikaf bermakna menetapnya seseorang di suatu masjid dalam waktu tertentu yang disertai dengan niat. Itulah istilah makna dari iktikaf. Lalu kemudian kita lihat syarat rukun iktikaf itu apa saja. Syaratnya ada 3 Bapak Ibu. Untuk bisa beriktikaf syaratnya 3. Yang pertama harus muslim, wajib muslim. Yang kedua dia berakal. Dan yang ketiga dia suci dari hadas besar. Dalam fikih ada 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu untuk bisa suci cukup dengan berwudu. Tapi kalau hadas besar dia harus mandi besar atau mandi janabah. Nah iktikaf niku harus suci dari hadas besar. Kalau kentut batal napa mboten iktikafe? Mboten. Karena kentut itu hadasnya hadas kecil. Oke. Jadi itu syaratnya ada 3. Muslim, berakal, suci dari hadas besar. Rukunnya ada 4. 1 niat, 2 orang yang beriktikaf, 3 masjidnya, yang keempat berdiam diri di masjid. Rukunnya harus ada niat, onten tiyange, onten masjide, dan berdiam diri di masjid. Itu syarat dan rukunnya. Mudah. Syaratnya 3, rukunnya 4. Sekarang kita masuk kepada urut hukum melaksanakan iktikaf. Karena dalam Muhammadiyah niku napa-napa kudu konsen dengan landasan. Nek ngibadah kok mboten ngertos landasane, mila-milu tok niku dalam istilah agama disebut taklid.
Taklid niku napa Bapak Ibu? Nindakaken ibadah ning mung mela-melu. Sampeyan ngopo ndadak iktikaf barang? Rame nang masjid. Sampeyan ngopo Mas ndadak iktikaf nang masjid? Puji kon ustate. Lah terus landasane pokoke oleh jarene mantep bae ngoten niku. Apalagi ketika kita akan mengajak, kalau kita mau mengajak maka kita harus bisa menyebutkan landasannya sehingga amal yang kita lakukan itu bisa sampai kepada Gusti Allah. Karena siapa yang beramal tidak memiliki landasan, tidak memiliki hujah untuk melakukan satu amalan, maka dia tertolak. Nah, hukum iktikaf Bapak Ibu ini asal hukum dasarnya adalah sunnah. Hukumnya apa Bapak Ibu? Sunnah. Asal hukumnya, asalnya dasar asalnya niku adalah sunnah. Sunnah niku nek dilampahi mendapatkan pahala. Nek ditinggal mboten napa-napa. Dosa nggih mboten napa-napa. Sunnah niku kan apapun ibadah nek status hukumnya sunnah dilakoni ganjaran, ditinggal mboten napa-napa. Lah, hukum dasar ini bisa berubah Bapak Ibu. Hukum dasar iktikaf yang awalnya sunnah ini bisa berubah. Dia bisa naik menjadi sunnah muakkadah. Sunnah yang dianjurkan. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Bisa naik lagi dari sunnah menjadi sunnah muakkadah, bahkan naik ke atasnya lagi menjadi wajib. Iktikaf bisa menjadi wajib. Atau iktikaf yang tadinya sunnah bisa turun hukumnya menjadi makruh, turun status. Jadi kalau tadi kita sampaikan asal dasarnya sunnah, bisa naik sampai wajib, bisa turun menjadi makruh, bahkan bisa turun menjadi haram. Nah ini kita harus belajar kapan sunnah naik menjadi sunnah muakkadah sampai naik menjadi wajib, dan kapan dia turun dari sunnah menjadi makruh, bahkan turun menjadi haram. Satu, sunnah naik menjadi sunnah muakkadah kapan? Ketika pelaksanaannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka statusnya naik menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kalau di luar itu hukumnya sunnah biasa. Lalu kapan dia itu naik menjadi wajib statusnya? Wajib itu berarti kudu nglakoni, ditinggal dosa. Kok bisa iktikaf bisa menjadi wajib? Itu ketika seseorang bernazar untuk iktikaf. Bismillah, nek anakku lulus pondok sasi ngarep atau tahun ngarep aku arep iktikaf, maka status iktikafnya itu wajib ditunaikan karena dia sudah bernazar. Nazar apapun hukum bisa berubah menjadi wajib, termasuk iktikaf. Gitu nggih. Sekarang turun dari sunnah menjadi makruh, bahkan menjadi haram. Kapan iktikaf yang sunnah menjadi makruh? Dia menjadi makruh jika yang melakukan itu adalah seorang perempuan, seorang wanita yang memungkinkan menimbulkan fitnah. Kira-kira nek perempuan yang memungkinkan menimbulkan fitnah, perempuan yang bagaimana? Apakah semua perempuan? Tidak. Lalu yang mana, perempuan mana yang dikategorikan memungkinkan menimbulkan fitnah?
Ada dua. Yang pertama, perempuan yang masih menarik perhatian mayoritas kaum laki-laki. Kira-kira nek perempuan sing menarik mayoritas niku perempuan sing kepripun? Masih muda, ayu, cantik, dan belum bersuami. Maka kalau dia melakukan iktikaf itu statusnya menjadi makruh. Kalau Syafi'iyah bahkan masih ditambahi embel-embel, mboten cukup wong wadon enom, mboten cukup perempuan niku ayu, tapi yo enom yo ayu, mohon maaf, yang dia itu coro bahasa Indonesia niku caper. Caper niku nek coro Jawane niku nganu lah. Mentel nuwun sewune. Niku. Jadi pancen seneng dideleng wong lanang ngeten nyun sewu. Kan ada nggih. Lah niki nek wonten perempuan itu pendapat yang dikuatkan dari Syafi'iyah. Jadi menjadi makruh nek sing iktikaf niku pun wonge ayu, enom, ketambahan sifate niku pancen nggih. Soale nek ayu, enom nggih mboten mesti punya sifat seperti itu. Dia muda, dia cantik, tapi dia menjaga kehormatannya, lingkungan merasa niki perempuan baik-baik. Jadi ini tidak jatuh kepada hukum makruh. Tapi nek wis ayu kok ketempelan sifat sing niku, njuk iktikaf niki kan dados gegere masyarakat. Walah, biasane iktikaf sepi kasih kita dadi rame temen yo, khususon pemudane iktikaf kabeh. Lah jebul-jebule bahasan ditiliki sing teng masjid niku ada sosok yang tadi disebutkan. Maka ini turun dari sunnah menjadi makruh. Lalu kapan status hukum turun paling rendah menjadi haram? Walah, iktikaf haram Bapak Ibu. Padahal teng masjid statusnya jadi haram. Sinten sing status iktikaf haram? Satu, seorang istri yang beriktikaf tidak mendapatkan izin suami. Terus karena jamaah perempuan yang iktikaf banyak, terus Pak, kula ajeng iktikaf, niku ibu-ibu sing daftar pun nonton wong 28, kula ajeng, suaminya ora, dhek ngomah wae. Lah ya mboten kok, wong liyane wae iktikaf, dhek ngomah wae. Ngeyel, berangkat dia, maka status iktikafnya hukumnya menjadi haram. Karena dia tidak mendapatkan restu dari suami. Itu. Atau seorang hamba sahaya yang beriktikaf tidak mendapatkan izin dari tuannya. Sekarang sih tidak ada. Status perbudakan kan sekarang sudah tidak ada. Nah, itulah secara hukum ada dari yang awalnya sunnah saja bisa naik sunnah muakkadah, naik menjadi wajib atau turun menjadi makruh dan haram. Jadi sunnah muakkadah pas kapan Bapak Ibu? 10 hari terakhir naik menjadi sunnah muakkadah. Kapan iktikaf naik hukumnya menjadi wajib? Ketika bernazar. Kapan iktikaf dari sunnah malah jadi makruh? Jika dilakukan seorang wanita yang menimbulkan fitnah. Kalau sampai turun menjadi haram, itu iktikaf bagi siapa Bapak Ibu? Seorang istri yang tidak mendapatkan izin dari suami. Ibu dan Bapak rahimakumullah, itu secara hukum. Sekarang secara waktu, ya.
Waktu iktikaf niku kapan Bapak Ibu? Miturut jenengan waktu nggih iktikaf niku kapan? Kapan? Nggih kapan mawon? Kapan mawon? Kan tadi disebutkan statusnya sunnah, naik menjadi sunnah muakkadah jika 10 hari terakhir. Berarti seliannya 10 hari terakhir kan saged nggih mboten? Hanya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan waktu. Yang pertama, Al-Hanafiyah, berangkat dari Imam Hanafi, ini waktu untuk iktikaf dilaksanakan tidak ada batasan minimal, sampai maksimalnya tidak terhingga. Sehari semalam boleh, 2 hari 2 malam boleh, seminggu full boleh, sebulan full boleh, tidak ada batasan maksimalnya. Minimalnya nggih mboten dibatasi, mboten kasih nginep nggih pareng. Dados mung sore tekan maghrib, maghrib tekan isya, napa mung subuh tekan jam 7. Ini kalau pendapat Imam Hanafi boleh. Sedangkan pendapat Imam Malik itu harus ada batasan minimal. Minimalnya 1 hari 1 malam disebut iktikaf. Kurang dari 1 hari 1 malam bukan iktikaf menurut pendapat Imam Malik. Maksimalnya sama seperti Imam Hanafi, tidak dibatasi. Lalu majelis tarjih bagaimana? Nah, kita kan rujukannya kudu cetha aja melu sing pundi. Lah, maka majelis tarjih mengambil pertengahan. Muhammadiyah niku kan disebut sebagai umat wasatiyah, umat pertengahan. Itu kalau majelis tarjih mengkombinasikan kedua pendapat di atas tadi. Jadi hanya sekedar 1 jam, 2 jam, 3 jam juga boleh. Karena tidak semua orang bisa iktikaf yang sampai nginep. Napa malih cara kados kula sing tesih kudu nyambut gawe. Niate kan apik banget ajeng iktikaf. Ning barang anak bojone mboten disangoni, ditinggal iktikaf malah putrane larene ajeng jajan mboten nonton artone. Niki malah mboten pareng. Ditegur sahabat pernah oleh Nabi. Jadi ketika dia beriktikaf setelah sholat subuh, dia tidak langsung pulang. Sampai akhirnya sampai suruk juga belum pulang. Wayahe wong do nyambut gawe, tesih khusuk di masjid, ditanglepi kalih Kanjeng Nabi. Mas, mboten mangkat ngalas Pak Mas? Mboten ngantor napa Mas? Ngoten niku. Lalu orang ini mengatakan, saya akan mendapatkan dan mengejar pahala iktikaf. Apakah engkau memiliki anak dan istri yang harus engkau nafkahi? Ada. Apakah sudah engkau jamin rizkinya ketika engkau iktikaf? Dereng. Maka Nabi mengatakan, saniki sampeyan wangsul, kundur, pulang, terus mapan nyambut gawe. Karena ketika Anda, wahai sahabatku, pulang dan berangkat mencari nafkah lillahi ta'ala untuk menghidupi anak dan istri, itu lebih besar pahalanya dari engkau iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Belah niki seneng banget sing ora seneng iktikaf niki. Wah, itu tak nyambut gawe wae berarti iki. Ngalas nek cara tengen kula. Tapi alasannya bukan niku nggih. Kalau mau tidak iktikaf ya mboten napa-napa, tapi ampun nggih kesempatan wah lumayan. Engko nek
takmire Nurul Iman perintah, wah ngapura Pak, kula niku sinten butuhan bodho dereng saged iktikaf. Makanya majelis tarjih mengambil hukum boleh tidak harus menginap bagi yang memang belum mampu, khususnya dalam hal ini belum mampu apa? Menjamin nafkah untuk anak dan istri di rumah. Maka pulang kerja sore pamit kali bojone, tak iktikaf Bu. Ning esuk tetep nyong ngarep kerja apa maneh niki dereng libur nek umpamane cara pegawene. Kuwi ditakoni kalih kepalane. Pun rong dinten nggih kok mboten absen. Niki kula iktikaf Pak Kepala. Ya niku kalih kepalane nggih tidak diterima nggih alasane. Atau mengajukan cuti ajeng iktikaf niki kan kurang pas. Maka majelis tarjih maksimalnya tidak ditentukan, tapi minimalnya boleh hanya sekedar 1 jam, 2 jam dan seterusnya. Mila jenengan nek misale pun niat saking griya magriban ajeng dibablaske isya, dibablaske tarawih, dibablaske darusan, terus kira-kira jam 09.00 nembe mawon kondur diniati nawaitul iktikaf, walaupun tidak harus dilisankan, pun klebu kategori iktikaf. Kita nggak boleh kemudian malah kayak ngono ora iktikaf ora jam 09.00 wae bali ka. Lho karena kita nggak boleh melawan hukum. Hukum saja membolehkan kok. Begitu. Kalau kita membahas jadi harus profesional. Syukur-syukur bisa yang sampai menginap. Bahkan menginapnya sampai full 10 hari. Kalau memang cukup dan mampu yang tadi dijelaskan di awal itu bagus sekali. Jadi itu secara waktu. Berikutnya terkait dengan tempat untuk iktikaf. Janjane sing pareng nggih iktikaf niku teng pundi? Landasannya mana? Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat 187 ini ayat yang turun karena perintah puasa itu dulu tidak seperti hari ini Bapak Ibu semuanya. Jenengan nek ngelampai puasa dari perintah pertama hakul yakin onten sing boten kuat. Karena perintah puasa itu dulu lebih panjang waktunya dan sepanjang 30 hari atau 1 bulan lamanya suami istri tidak boleh melakukan hubungan walaupun di malam hari. Mulane para sahabat wonten sing komplain kalih Kanjeng Nabi sampai akhirnya turun Al-Baqarah 187. Di mana memerintahkan kalian berpuasa dan boleh mendatangi istri-istri di malam hari. Boleh. Kalau di siang hari tetap nanti dapat kafarat atau dapat denda. Suami istri kan sah, tapi melakukan hubungan suami istri di siang hari dapat denda. Napa dendane? Puasa 2 bulan berturut-turut. Boten parang pedot, bandreng. Atau memberi makan orang miskin jumlahnya 60 orang, atau memerdekakan hamba sahaya. Maka kalau ayatnya ini kan panjang, yang di depan memerintahkan bolehnya melakukan hubungan suami istri di malam hari. Nah, terkait dengan iktikaf, Tsumma atimmus siyam ilal lail, lalu sempurnakanlah puasa sampai datang waktu malam, yaitu adzan maghrib. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan jangan engkau dekati istri-istrimu, maksudnya jangan dicampuri. Wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid.
Sekalipun malam hari boleh, tapi kalau sedang iktikaf tidak boleh. Di sini disebutkan fil masajid, artinya iktikaf itu tempatnya di masjid. Nah, terus ketika kita sekarang sedang bahas tempat iktikaf di mana, jawabannya di masjid. Tetapi kata masjid juga menimbulkan perbedaan tafsir di kalangan ulama. Ada yang mengatakan masjid yang dimaksud adalah masjid yang 5 waktu sholat mesti onten jamangai. Kalau ada masjid tapi sholatnya tidak 5 waktu, mboten pareng nggih jamaah. Contohnya masjid-masjid di kantor, masjid-masjid di sekolah, masjid di pom bensin. Ini kan mboten mesti onten sholat jamaah. Walaupun tempat sholat tidak selalu. Nah, kalau Imam Hanafi berpendapat itu yang penting masjid. Kalau Imam Malik adalah masjid yang jelas onten imame, onten muadzine. Setiap 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya mesti onten jamaah. Iki. Jadi sing setunggal pokoknya sing penting masjid. Sing setunggal pokoknya sing onten jamaah. Lalu nek majelis tarjih itu menafsirkan wa antum aakifuna fil masajid, dan ketika kalian beriktikaf di masjid, masjid yang disebut adalah diutamakan masjid jami. Masjid jami niku masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat, namanya masjid jami. Kalau masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat, istilah kalau di Arab ya masjid saja. Tapi kalau ada sholat Jumatnya seperti Nurul Iman, kan ini nggak sholat Jumat, maka ini istilahnya masjid jami. Tapi kalau ada masjid mboten nggo Jumatan, ya masjid. Nek cara teng mriki disebut musola, langgar, surau. Nah iki. Janjane kabeh masjid. Cilik ya masjid, gede ya masjid. Mong perbedaannya jika digunakan untuk sholat Jumat penyebutannya masjid jami. Kan sholat sunnah ketika kita datang pertama kali ke masjid namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Mboten nonton sholat sunnah tahiyatul langgar, sholat sunnah tahiyatul musola. Ini kan hanya penyebutan istilah di tempat kita saja. Musola itu tempat yang digunakan untuk sholat. Nek jenengan gadah dalam punya rumah ada ruang khusus untuk sholat, niku jenenge musola. Kita punya kantor, kemudian kantornya disingget pakai papan, cukup nggih sholat wong sekawan. Ruangannya sama, mong disingget tok. Ya niku namanya musola, tempat untuk sholat. Nah, majelis tarjih sekali lagi menganjurkan atau diutamakan iktikaf itu di masjid jami, masjid yang ada penyelenggaraan sholat Jumat. Kenapa demikian? Kalau kita mengambil 10 hari di hari terakhir bulan Ramadan, pasti akan bertemu dengan sholat Jumat, sehingga tidak perlu berpindah. Karena di antara yang nanti akan membatalkan iktikaf adalah ketika kita keluar dari masjid tanpa udzur syar'i. Gitu. Maka diutamakan oleh majelis tarjih itu di masjid jami, walaupun boleh juga iktikaf di masjid biasa atau yang kita sebut sebagai musola. Walah ngonyong sing cepak omah musola kaya nek nang masjid adoh temen melas ibune le ngirim dong sahur kalih buka, adoh temen nek teng masjid jami umpama ya majelis tarjih enggak apa-apa, cuma utamanya di masjid jami. Ini secara tempat. Lalu berikutnya
Tadi dalil kita melaksanakan iktikaf adalah Al-Baqarah 187. Wa antum akifuna fil masajid. Lalu dalam perspektif sunnahnya atau hadis Nabi, adakah hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk untuk ibadah iktikaf? Maka di sini Nabi menyampaikan dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah istri Nabi. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min syahrir Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma takafa azwajahu min ba'di. Menurut istri Nabi yang bernama Aisyah, semoga Allah meridhoinya, beliau menyampaikan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhiri min Ramadan. Nabi itu senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Niku. Hatta tawaffahullah, ngantos Kanjeng Nabi dipundhut Gusti Allah. Terus Kanjeng Nabi nglakoni terus setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Tsumma takafa azwajahu min ba'di, sepeninggal Rasulullah meninggal dunia, iktikaf itu diteruskan istri-istri beliau. Jadi boleh perempuan-perempuan itu ikut beriktikaf. Karena istri-istri Nabi ikut beriktikaf ketika Nabi sudah tidak ada. Ini landasan hadisnya. Bahkan mengatakan Nabi itu beliau beriktikaf itu sejak tahun kedua Hijriah. Karena perintah puasa Ramadan itu kan perintahnya ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Itu landasan hadisnya. Jadi Nabi senantiasa beriktikaf, nek sing pun nindakaken iktikaf monggo, karena landasannya kuat. Al-Qur'ane wonten, Al-Baqarah 187, hadisnya juga sahih, rawahu Bukhari Muslim. Sing ajeng iktikaf pun niat dimantepi karena landasannya kuat. Kemudian sudah jam 9 ya, sedikit lagi. Amalan-amalan saat iktikaf niku napa mawon? Nah niki. Nek pun teng masjid niku napa mawon? Napa dongengan nunggu isu? Napa mumpung masjidnya pun disediani TV terus nonton timnas Indonesia? Karena besok di tanggal 25 kan Indonesia main. Wah, kita cocok karo iktikaf karo nonton bal-balan. Atau yang seperti apa? Apakah sudah dijelaskan amalan-amalannya? Maka kalau kita melihat menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' ala Syarah Al-Muhadzab, amalan-amalan yang dianjurkan saat iktikaf yang pertama memperbanyak sholat sunnah. Ada tadi tarawih, ada sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, dan lain sebagainya. Jadi memperbanyak sholat sunnah. Yang kedua, memperbanyak kalimat-kalimat tasbih. Kalimat tasbih pripun Bapak Ibu? Subhanallah, 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 subhanallah. Memperbanyak kalimat tasbih. Ada kalimat tasbih juga yang Allah sangat cinta. Dalam kitab Bulughul Maram disebutkan, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang enteng banget disebutake, kabeh wong insya Allah saged enteng pokoke ngucape, mboten ngetokke dhuwit, mboten nggih tenaga,
Mboten nonton wong ngucap niki terus awake pegel-pegel, mboten enteng banget. Saqilatani fil mizan, tapi senajan enteng timbangan di sisi Allah abote irang. Enteng diucap ning ditimbang antep. Habibatani ilar rahman, dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Pun enteng ngale ngucap, bobot timbangane antep, dan Allah sangat cinta. Dan ini termasuk kalimat tasbih. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka boleh kemudian kita ketika iktikaf memperbanyak kalimat ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Mboten ngetokake duit, mboten sayah, nggih paling ngantuk kalih ngelak, ngunjuk mari, sare mari, ning bobote abot, Gusti Allah seneng. Kemudian yang ketiga, mau sholat, kedua tasbih, yang ketiga memperbanyak zikir-zikir yang lain. Monggo, mau itu istighfar, kalimat takbir, kalimat tahlil, monggo pilih saja. Yang penting kita memperbanyak kalimat-kalimat zikir. Tapi ingat Bapak Ibu, dalam kita memperbanyak ini jangan melupakan esensi dari zikir itu sendiri. Jangan terjerumus pada banyaknya jumlah tapi tidak memaknai zikir itu sendiri. Karena ada orang sing fokus kalih jumlah ning mboten fokus pemaknaan yang diucapkan. Tasbihe kudu ping 1000, tahmid ping 1000, takbir ping 1000, sampai kepada tahlil 1000. Akhirnya men cepet subhanallah belan bar fokusnya sewune, hatinya kira-kira zikir mboten nek kados niku. Ya kita sih nggak tahu nggih, mungkin ada yang bisa. Tapi kalau kemudian kita cermati kados-kadose nggih kurang khusyuk. Karena yang difokuskan hanya jumlah. Jadi memperbanyak tapi hatinya tetap kita memaknai apa yang kita ucap. Ketika yang disebut Allahu Akbar, ya hati kita memaknai ya Allah, yang besar memang Allah. Donya ke cili, apa meneh awake dhewe menungso ya Allah cili banget, sing gedhe mung Gusti Allah. Hati kita memaknai. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Saya kotor, saya dosanya banyak, yang suci Engkau ya Rabb. Begitu. Itulah zikir yang mendatangkan ketentraman jiwa. Alladzina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang berzikir kepada Allah itu hatinya menjadi tenang, tentram. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Niku nek zikire atine melu zikir, mboten mung lisane tok. Nggih. Karena ada orang lisannya berzikir neng hatinya tidak sesuai dengan yang dilisankan. Contohnya ibu-ibu nembe goreng lawuh, dereh teng piring, goreng yang kedua, terus sing pun teng piring digondol ruwah kalih iruse balangake. Kalimat lisannya beristighfar artinya memohon ampun, ning atine dongkol wasi diklepatake. Kan mboten sinkron antara lisan dengan hati. Kudune kan nek istighfar niku kan wong jenenge njaluk ngapura. Coba jenengan njaluk ngapura kalih wong sing rumangsa disalahi, terus kalimatnya kalih ngegas. Luwese kan, Mas, Pak D, Mbah, Bu, dalem nyuwun pangapunten sanget.
wingi boten saged sowan. Kan luwese kalimate kados niku. Simbah kan wingi wonten acara, pangapunten sanget nggih Mbah, kula niku wingi wonten acara mboten saged ditilar. Punten sanget nggih Mbah, nyuwun ikhlase. Kepenak ditampa, jajal leng matur kados niku kaya pas balang kucing wau. Ngapurane Mbah. Di ngapura mboten kira-kira. Jotos lah temenan nggih. Niki jadi berpikir seperti itu. Yang keempat, amalan yang dianjurkan saat itikaf adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Monggo deres Al-Quran, diteruske sudah sampai juz berapa, surat apa. Yang kelima, menyibukkan diri dengan ilmu. Maka sangat dianjurkan mau iktikaf itu bahwa buku-buku yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Itu kenapa di dalam masjid-masjid Muhammadiyah ketika penilaian masjid, salah satu indikator masjid yang kita sibukkan dengan membaca. Bisa membaca secara mandiri atau membuat halaqah, dibuat acara. Jadi jam sekian nanti buat halaqah, kemudian menghadirkan seseorang baik yang ikut iktikaf atau tidak menghadirkan, terus kan ngulang. Mungkin terkait ibadah, terkait akidah, terkait akhlak, fikih dan sebagainya, menyibukkan diri dengan ilmu. Inilah yang dianjurkan, amalan-amalan yang kita lakukan saat iktikaf. Monggo. Berarti mboten pareng HP-HP-nan, pareng. Ning mboten dianjurake. Kecuali wis sayah terus HP-ne diputer, mutere YouTube sing isine ngaji. Ya mboten napa-napa, wong perkembangan zaman timbang ngundang mane jenengan rampung darusan jam 10 bengi. Wajah ngundang ya malah sing diundang nggih mboten. Ya wis lah, ngundang sing wis wonten mawon di style. Ya padha dingrungokake nganti sak ngantuke ngoten niku. Ya enggak apa-apa. Itu terakhir banget niki yang membatalkan iktikaf. Satu, berhubungan suami istri. Jenengan ampun berpendapat bilang berenang masjid para berhubungan suami istri ya. Bisanya ada ayat wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan jangan dekati istri-istrimu sedangkan engkau sedang iktikaf di masjid. Kondisi masjid di zaman Rasulullah tidak selalu seperti ini. Masjid niku kadang-kadang masjid niku kayak pendopo Bapak Ibu. Mboten ten pagere. Dene mung saka kaya niki terus kaya pendopo niku. Dan ininya belum karpetan, dereng, keramikan, masih pasir, tanah. Makanya pernah ada seorang badui yang kencing di pojokan masjid. Itu karena mrikine carane lemah biasa ngoten niku. Kenapa kemudian ada larangan? Bisa jadi, atau mungkin seperti ini. Nah, sebelahnya itu ada ruang-ruang seperti itu, ruang transit, mungkin ada kamar untuk istirahat. Sekarang banyak masjid-masjid, khususnya masjid yang di pinggir jalan, yang kemudian masjidnya tidak sekedar untuk fasilitas sholat, tapi disediakan tempat-tempat istirahat. Nah, saya biasanya kalau mudik ke Bumiayu, orang tua istri di Bumiayu, sebelum Purwokerto, kalau dari sini setelah Sokaraja tapi belum masuk Purwokerto, ada masjid kanan jalan karo di sini, masjid milik UMP. Itu masjid yang sangat ramah untuk musafir karena di lantai basementnya itu disediakan kasur polkatai. Untuk perempuan sendiri, untuk laki-laki sendiri minumnya gratis semuanya. Sekarang masjid seperti itu, ramah-ramah untuk musafir dan sebagainya. Atau ada yang ruangnya itu sendiri-sendiri.
seperti Masjid Pemuda yang ada di Surabaya. Itu jadi bahkan para musafir daripada nginep biaya mahal dipersilahkan di masjid-masjid. Ya. Yang kedua, mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Misal dia awan-awan atau malam tidur mimpi basah. Kalau siang hari mimpi basah itu tidak membatalkan puasa karena dia tidak sengaja. Kalau dalam tarjih tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah yang disengaja. Tapi kalau untuk iktikaf sekalipun tidak sengaja ngimpi, maka dia batal iktikafnya karena dia masuk hadas besar. Kemudian yang ketiga mabuk, yang keempat murtad, yang kelima haid, yang keenam nifas. Bagi perempuan, ibu-ibu ada atau mbak-mbak niat iktikaf, tapi di hari tertentu setelah 5 hari atau 6 hari datang bulan, maka sudah selesai iktikafnya, diselesaikan, tidak bisa dilanjutkan karena sudah batal. Kemudian keluar dari masjid tanpa ada alasan, tidak ada alasan apa mawon, kemudian keluar masjid, itu menjadi batalnya iktikaf. Begitu. Itu kurang lebih, dan tujuan di antara banyak tujuan di antaranya adalah iktikaf itu tujuannya mendisiplinkan kita untuk sholat tepat waktu dan berjamaah. Soalnya pun teng masjid terus, jadi insya Allah 5 waktu full teng masjid terus dan jamaah terus. Lucu banget nek pun iktikaf teng masjid malah mboten jamaah. Azan nang disis kayak wala urung tangi mamane. Nah ini berarti senes iktikaf melanjar. Nggih. Ngoten mawon Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, yang bisa kita sampaikan terkait dengan banyak hal yang agak banyak tadi di tema lupakan esensi Ramadan. Nggih, Bu. Roplese dipikir mboten napa-napa, ning wayahe ngibadah tetap ngibadah. Kathah kirang langkung nyuwun pangapunten. Mugi-mugi kula panjenengan tansah diparingi kegiatan saged nindakaken ibadah siam Ramadan ngantos mungkin